Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pemateri kita yaitu Dr. Raihan, spesialis anak konsultan. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang lagi menunggu antrian untuk berobat ke masing-masing poli. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit pada hari ini akan menyampaikan edukasi tentang COVID-19 pada anak. Saya yakin Bapak Ibu sekalian memang mengetahui bahwa pada saat ini lagi terjadi wabah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia sekarang lagi merebak, yaitu virus COVID-19. Makanya pada kali ini kita akan mendengarkan materi COVID-19 pada anak. Baik, untuk lebih jelasnya, materi ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Dr. Raihan, spesialis anak, konsultan. Kepada dokter, kami persilakan. Terima kasih Pak Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, yang sedang atau akan mendengarkan tentang COVID pada anak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada KRS Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin yang telah memberikan kesempatan, salah satunya adalah memberikan edukasi atau informasi kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda tentang COVID pada anak. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ternyata bahwa penyakit COVID ini tidak hanya menyerang orang dewasa dan lansia, tapi juga anak-anak. Nah, apa yang Bapak, Ibu, Ayah, Bunda harus persiapkan, harus ketahui tentang COVID yang terjadi pada anak. Kita akan mendengarkan, saya akan memberikan informasi terkait dengan hal COVID pada anak. Ya, jadi yang sering ditanyakan kan, apakah anak-anak itu bisa terinfeksi coronavirus, virus yang menyebabkan seseorang menderita COVID? Apakah bukan hanya orang dewasa saja? Kalau misalnya bisa terinfeksi, bagaimana cara anak-anak itu bisa tertular? Gejala-gejala apa saja yang Bapak Ibu mesti ketahui? Kemudian kalau misalnya qadarullah ananda kita kemudian kena COVID, bagaimana harus dilakukan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Dan apakah penyakit ini bisa dicegah atau tidak? Perlu kami informasikan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang baru, walaupun hampir 2 tahun, tetapi pengetahuan kita memang betul sudah makin bertambah sejak tahun yang lalu. Namun penemuan-penemuan, perkembangan, dan data-data terbaru akan terus ada untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi dalam hari sampai jam bisa saja ada informasi baru yang bertambah. Tadi kami sampaikan bahwa apakah anak-anak bisa tidak ya terinfeksi dengan COVID. Dari data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu bisa lihat di covid19.go.id bahwa per 11 Juli kemarin ternyata ada anak-anak kita, nah definisi anak itu adalah sampai usia 18 tahun ya Bapak Ibu, ada sekitar 12,8% anak-anak yang menderita COVID. Artinya dari 100% yang usia 19, 30, 31, 45, 46, 59 sampai 60 ada 12,8%. Artinya apa? 1 di antara 8 kasus yang positif itu adalah kasus anak. Jadi bukan angka yang kecil. Dan dari sekian kasus 12,8% ini ada sekitar 1,1% anak yang meninggal akibat dari COVID. Jadi
baik yang di usia 0 sampai 5 tahun maupun di usia 6 sampai 18 tahun. 0 ini berarti kan 0 bulan ya. Jadi ada yang neonatus, bayi di bawah 1 bulan, ada yang 1 bulan ke atas. Bagaimana dengan Aceh? Sampai dengan tanggal 11 Juli kemarin, jadi kita punya dokter spesialis anak di setiap kabupaten, kecuali di Gayo Lues, ya, sudah tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun ini, bulan ini, ada 886 anak yang positif COVID dengan pemeriksaan PCR. Kalau di total dari jumlah keseluruhan kasus positif di Aceh, maka 4,4%-nya adalah anak. Dan ada 22 anak yang meninggal. Dari 22 ini, 9 positif dengan pemeriksaan PCR, 11-nya adalah probable, dan 2 adalah suspek. Jadi totalnya ada sekitar 1,1% dari total yang positif tadi yang meninggal. Angka kita berarti sama dengan nasional. Ini adalah gambaran kabupaten-kabupaten yang ada kasus-kasus anak yang positif dengan pemeriksaan PCR. Bisa kita katakan bahwa hampir semuanya ya, setiap kabupaten ada. Memang yang paling banyak adalah di Banda Aceh, ya, lebih separuhnya 52,7% diikuti dengan Aceh Besar. Mungkin karena kedua kabupaten ini akses untuk pemeriksaan PCR-nya lebih mudah, ya, relatif lebih mudah dan lebih cepat sehingga angka-angkanya menjadi banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini hampir tidak ada kabupaten yang tidak ada kasus positif anak. Yang belum melaporkan hanya Subulu Salam dan Gayo Lues. Kemudian tadi kami sebutkan ada yang namanya suspek, ada probable, ada terkonfirmasi. Suspek itu berarti dia ada gejala-gejala ISPA. Apa itu ISPA? Ada demam, ada atau riwayat demam, demamnya berarti 38 derajat Celcius. Kemudian ada salah satu gejala di saluran nafas. Apakah itu batuk, apakah itu sesak, apakah sakit tenggorokan, pilek atau pneumonia, maka itu kita bilang suspek. Kalau ternyata kasus suspek dengan ISPA ini berat dan sampai membuat anak-anak tersebut meninggal, maka kita sebut dengan probable karena belum dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya positif, kita bilang konfirmasi. Tadi saya mengatakan konfirmasi positif. Panduan kita, standar emas kita adalah PCR. Bagaimana gejalanya pada anak-anak? Apakah sama dengan dewasa atau tidak? Umumnya memang lebih ringan. Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat di sini 90% tidak bergejala, jadi kalau kita hitung misalnya ada 10 anak, maka 9 di antara 10 itu tidak punya gejala. Kalaupun ada gejala, gejalanya ringan ataupun sedang. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, kita tidak mengetahuinya. Namun bisa menjadi berat. Tadi kita lihat ada 22 anak ya yang meninggal akibat dari COVID. Kenapa anak-anak menjadi lebih ringan dibandingkan dengan dewasa? Jadi virus ini dia butuh pintu masuk, virus COVID ini yang disebut dengan reseptor ya, AC2. Nah, pintu masuk ini pada anak-anak itu tidak seluas dewasa. Karena dia tidak banyak, maka dia menjadi tidak sebegitu rentan seperti orang dewasa. Kemudian ikatan virus dengan pintu masuk ini juga tidak kuat, mudah lepas. Ini yang menyebabkan mungkin anak-anak lebih ringan dibandingkan dewasa. Kemudian anak-anak kita juga sering batuk pilek kan, sering batuk pilek ya, infeksi saluran pernapasan itu yang penyebabnya adalah virus-virus yang selama ini sudah kita kenal. Ada rhinosinusial virus namanya, ada influenza A, ada influenza B. Nah, ini ada dia berkompetisi dengan virus COVID tersebut. Nah, keuntungannya karena sering terkena dengan hal ini, maka terjadilah perlindungan pada anak. Ya, jadi dia akan meningkatkan kadar antibodinya di dalam sirkulasi darah. Kemudian pada anak-anak yang lebih kecil dia lebih jarang keluar rumah, apalagi kalau sekarang tidak sekolah, kecuali anak remaja mungkin karena punya aktivitas. Bisa juga karena kita luput mendiagnosis karena gejalanya ringan ataupun tidak bergejala. Lebih seringnya lagi biasanya karena ada anggota keluarga yang positif, kemudian anak-anak baru diperiksa sehingga kita baru tahu.
Kadang-kadang lebih banyak orang tua yang khawatir sehingga tidak memeriksakannya, walaupun ada anggota keluarganya yang positif. Jadi angka kita juga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan dewasa. Dan Bapak Ibu tidak boleh lupa bahwa anak-anak ini bukan hanya dia mendapat penularan dari orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa menularkan. Kalau dia positif, dia bisa menularkan ke orang lain, walaupun anak-anak tersebut tidak mengalami gejala. Ini sumber penularan yang terjadi pada anak-anak. Jadi bisa di dalam keluarga, ada anggota keluarga salah satu atau salah banyak, orang tuakah atau ada orang lain, atau ada lansia di rumah ya. Jadi mereka bisa menularkan ke anak, anak juga bisa menularkan ke mereka. Atau kalau pergi sekolah, ya ada teman sebaya, ada guru, ini juga bisa menjadi tempat penularan. Atau kalau kita bersama-sama dengan anak-anak pergi ke komunitas atau jalan-jalan ya, berkerumun, bertemu dengan orang lain. Ini juga bisa menjadi sumber penularan. Bisa juga terjadi pada saat terjadinya proses persalinan ya, pada saat melahirkan, perinatal kita bilang bisa terjadi. Makanya setiap ada orang dewasa atau orang yang kita kenal mengalami positif COVID, gejala dan diperiksa positif, anak termasuk kalau dia di dalam pernah berkontak erat atau pernah dekat dengan orang tersebut 2 sampai 14 hari sebelumnya, kita sebut anak sebagai kontak erat. Kontak erat itu apa? Jadi kalau misalnya tatap muka ya, berdekatan dengan orang yang positif lebih dari 15 menit sampai lebih, maka kita sebut dengan kontak erat. Kemudian bersentuhan fisik, salaman, berpelukan, berpegangan tangan, ya itu juga disebut dengan kontak erat. Selain memang tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID. Juga apabila kita berada di satu tempat, ya di satu tempat, misalnya satu ruangan, dalam kendaraan yang sama, ya. Jadi kalau ada orang dewasa atau yang positif COVID pada saat itu dan anak-anak kita pernah berkontak dengan yang kami sampaikan tadi ini selama 2 sampai 14 hari sebelumnya, maka anak kita dikatakan berkontak erat dengan yang positif dan harus kita lakukan pemeriksaan. Jadi anak tidak hanya bisa tertular dari orang sekitarnya, tapi anak juga bisa menularkan kepada orang sekitarnya. Cara penularannya bagaimana? Bapak dan Ibu sering dengar droplets ya. Droplet ini adalah percikan. Jadi ada partikel, ada yang seperti lendir ya atau apa namanya? Pada saat kita batuk atau kita bersin kan ada yang seperti keluar cairan gitu ya, partikel. Itu kita sebut dengan droplet. Nah, droplet ini, percikan ini bisa langsung mengenai anak-anak. Kalau dia jaraknya 1 sampai 2 meter dari orang yang apa? Yang batuk. Nah, ini kan batuk ya, yang bersin. Jadi kalau batuk, kalau ada seseorang yang batuk, dropletnya itu bisa sampai 2 meter jauhnya percikan tersebut. Bahkan kalau bersin karena tekanannya sangat kuat, ya bisa percikannya tersebut sampai 6 meter. Makanya kenapa kita diminta memakai masker. Kita bernafas saja, ada partikel atau percikan itu yang sampai 1 meter keluarnya. Ya. Nah, penularannya bisa langsung. Seperti tadi, kalau kita bersalaman nih, kalau lihat ya berpegangan, kan anak-anak sering ya salim, sopan santun, ya. Belum lagi kita cipika-cipiki, mohon itu tidak dilakukan pada masa pandemi ini, atau penularan yang tidak langsung. Jadi droplet tadi tumpah ke permukaan, kemana? Ke meja, ke kursi, atau ini kalau naik lift ini ya tangan kita menyentuh ya, tumpah dia ke permukaan benda, kemudian kita sentuh dengan tangan. Nah, tangan tersebut sebelum kita cuci menyentuh wajah. Jadi ini adalah area-area tempat kuman tersebut bisa masuk. Makanya kenapa kita harus mencuci tangan, karena hampir setiap saat tangan kita itu menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini adalah perjalanan penyakitnya. Ya, perjalanan penyakitnya kita terpapar dengan virus tadi, entah karena bersin, entah karena batuk dari orang yang membawa virus di dalam droplet tersebut, akan terjadi masa di mana virus akan berkembang biak, ya, masa inkubasi kita katakan di situ 4 sampai 6 hari. Nah, dalam masa 8 sampai 10 hari kemudian ya, ini kan virus mulai bertambah jumlahnya, kemudian barulah timbul gejala.
Jadi bisa tidak langsung timbul gejala ya, timbul gejala. Nah, pada saat sejak virus itu masuk saja dan selama dia ada bergejala berarti 8 sampai 10 hari, maka ini adalah fase-fase yang sangat menular. Jadi dia beresiko menularkan kepada orang lain. Kalau timbul gejala kita sudah tahu untuk menghindar ya. Karena pada saat itu virus amat sangat banyak. Nah, sebenarnya pada kasus yang ringan, 10 hari sakit saja tuh virusnya sudah hilang. Namun untuk keamanan, ya, kalau tidak ada gejala memang 10 hari, untuk keamanan maka ditambah menjadi 3-4 hari lagi, sehingga 14 hari tidak ada gejala lagi. Dan kalau kita isolasi, maka dia sudah selesai isolasinya. Inilah kenapa dikatakan kita harus isolasi 10-14 hari. Apa saja gejala yang bisa timbul pada anak? Apakah sama atau tidak dengan dewasa? Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini adalah gambar bahwa kadang-kadang kan sering dikatakan diare pun COVID. Kadang-kadang merah-merah pun dikatakan COVID. Batuk pilek biasa pun dikatakan COVID. Pada masa pandemi ini, memang kalau dilihat apa yang bisa ditimbulkan oleh virus corona ini, ternyata dia memang bisa mengenai semua organ di dalam tubuh kita. Memang yang lebih dominan adalah saluran pernapasan. Sehingga gejala-gejalanya memang mirip dengan gejala saluran pernapasan yang dialami oleh anak-anak kita yang sebelum mengalami COVID. Coba ayah dan ibu perhatikan, bapak dan ibu perhatikan bahwa tidak 100% ada demam. Jadi kalau dikatakan ini ada report dari Cina ya tahun 2020 mereka melaporkan tidak sampai 100%, 87-88%. Artinya ada 12% anak yang tidak mengalami demam. Jadi tidak selalu ya. Jadi bisa ada demam, ini bisa bergabung atau salah satunya. Ada batuk, bisa capek sekali rasanya, cuman hanya bisa disampaikan oleh anak-anak usia 5 tahun ke atas. Sesak napas kita bisa lihat, nyeri-nyeri di sendi, kemudian nyeri menelan, bisa mengalami sakit kepala pada orang dewasa, mungkin yang besar lebih terasa, bisa mual muntah gejalanya, hidung tersumbat, atau tidak bisa mencium ya, anosmia. Namun anak-anak yang lebih kecil kan tidak bisa menyampaikan hal tersebut ya. Bisa ada diare, nafsu makan menurun, ada juga perdarahan atau injeksi di konjungtiva. Jadi kalau kita lihat sebenarnya gejala-gejala ini kan tidak terlalu spesifik ya, menunjukkan ini adalah gejala-gejala yang umum ada. Namun apabila salah satu atau ada beberapa anggota keluarga kita yang positif dan kemudian anak-anak di rumah mengalami gejala seperti ini, maka sebaiknya Bapak dan Ibu membawa anak tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Ini adalah perbedaan sebenarnya bagaimana kita bedakan apakah itu selesma, apakah itu alergi atau suatu COVID. Coba Bapak dan Ibu lihat, kalau hanya seperti ini, sulit kita bedakan. Misalnya, di selesma itu kadang-kadang suhunya 38. Di COVID ada demam, tapi demamnya mungkin bisa lebih tinggi. Ini kan sulit membedakannya secara awam, secara mengukur suhu saja. Ya, jadi dengan alergi gampang karena dia tidak ada demam. Tapi membedakan dia dengan batuk pilek biasa, apakah itu dengan COVID? Sulit kita bedakan hanya dengan demam saja. Demikian juga batuk, ya, walaupun di selesma jarang, ya, tapi seringnya anak-anak kan batuk pilek. Jadi ada di COVID juga ada. Pilek juga kadang ada, ya, tapi seringnya dia anosmia seperti tadi yang sulit kita deteksi. Bersin. Kalau kita lihat seperti ini, maka Bapak dan Ibu sulit membedakannya. Sehingga memang perlu, terutama kalau misalnya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga atau yang pernah kontak dengan anak kita, pernah bertemu sama, ada yang positif, Bapak dan Ibu harus hati-hati. Ya. Bagaimana kemudian dokter tahu atau Bapak dan Ibu tahu anak saya ini sebenarnya COVID atau tidak? Tentu saja, seperti penyakit yang lainnya, maka akan dilakukan wawancara. Ya, jadi dokter akan bertanya tentang riwayatnya, sudah berapa lama dia demam, batuknya sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, juga akan ditanyakan apakah dia ada anggota keluarga yang positif COVID, pernah ada tidak kontak dengan saudara,
teman ataupun yang lainnya, atau pernah bepergian kemana, itu akan ditanyakan dalam wawancara. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan suhu, pemeriksaan nadi dan lain sebagainya, ya, mendengar suara parunya, ya, hal-hal seperti dilakukan pada pemeriksaan umumnya, dan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis COVID tersebut. Jadi tidak bisa hanya dengan wawancara saja, hanya melakukan pemeriksaan saja. Ada pemeriksaan pastinya, yaitu dengan melakukan swab. Jadi swab ini. Jadi swab juga bisa dilakukan pada anak. Ya, kita bayi yang lahir dari ibu yang positif COVID pun dilakukan pemeriksaan swab, ya, untuk melihat bagaimana kondisi bayinya, ya, infeksi bayinya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya, bahwa swab pada anak juga umum dan lazim dilakukan. Tadi kita sudah lihat hampir 900 anak Aceh sudah dilakukan swab yang hasilnya positif. Kalau diperlukan, misalnya ada batuk ataupun sesak, maka dokter akan melakukan ronsen dada pada anak untuk memastikan bagaimana kondisi paru-parunya, karena kita tahu COVID ini menyerang saluran pernapasan dan bisa terkena ke paru yang menyebabkan anak menjadi sesak. Tentu saja ada pemeriksaan darah, laboratorium lain, ada beberapa parameter atau pemeriksaan yang akan menunjang bahwa anak Bapak Ibu apakah terkena COVID atau tidak. Jadi menegakkan COVID itu dokter bukan hanya gegabah, ya, bukan ceroboh, bukan serta-merta, ya, walaupun kecurigaan itu ada, tetapi tetap harus ditunjang dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Apakah semua anak-anak itu mengalami gejala yang tanpa gejala saja? Sama seperti dewasa sebenarnya, bisa tidak bergejala, artinya apa? Pada saat misalnya tadi ada yang positif, kemudian Bapak dan Ibu memeriksakan anaknya walaupun tidak ada gejala dan hasilnya positif. Nah, ini disebut anak Bapak dan Ibu positif COVID tetapi tidak punya gejala, sehingga dia masuk ke kelompok tanpa gejala. Atau kemudian diperiksa gara-gara anaknya demam, ada batuk, kemudian mengeluh ada capek sekali rasanya, dan waktu itu diperiksa PCR-nya positif, maka itu disebut gejalanya ringan. Tapi kalau sudah sampai ada masalah di paru dengan pneumonia dan ditunjukkan dengan gambaran ronsen, maka itu adalah gejala COVID sedang. Ya, kalau sudah pneumonia tersebut sampai menimbulkan sesak, ada biru-biru, ya, hipoksia kalau kita periksa dengan saturasi pakai oximetri, maka anak tersebut menderita COVID kategori berat. Dan ada yang sampai harus dipasang alat bantu nafas atau ventilator, ya, itu gagal napas dikatakan, maka anak tersebut mengalami COVID yang kritis. Pada anak-anak yang punya penyakit jantung, yang punya penyakit diabetes mellitus, ada hipertensi, ada kanker, apabila terkena COVID, memang kasusnya itu menjadi lebih berat. Dan kematian yang ada di Indonesia, yang juga ada di Aceh, memang dengan anak-anak yang mempunyai komorbid. Jadi komorbid ini tidak hanya ada pada orang dewasa, juga ada pada anak-anak. Hipertensi ada pada anak, kanker ada pada anak, ya, diabetes mellitus juga ada pada anak. Makanya hati-hati bagi Bapak dan Ibu yang mungkin mempunyai anak yang punya komorbid ataupun anak-anak dengan penyakit kronis yang lain, hati-hati terhadap COVID ini. Ini adalah gejalanya tadi, ya. Bagaimana kalau kita tahu ringan sudah disebutkan, ya, ada demam, demamnya 38, ya. Kemudian kalau sedang, perhatikan tadi kan sedang ada pneumonia kan, berarti sudah kena paru. Bapak dan Ibu perhatikanlah jumlah pernapasan, frekuensi napas dalam 1 menit. Kita bisa hitung, ya. Pada pasien anak yang mengalami batuk dengan takipno itu berarti jumlah pernapasannya lebih dari normal, dia tergantung dari usia. Kalau usianya kurang 2 bulan, normalnya sampai 60 kali per menit. Jadi kalau lebih dari 60 kali per menit kita katakan sesak. Dari 2 bulan sampai 11 bulan, kalau lebih dari 50 kali per menit kita sebut sesak. Kalau anak umur 1 sampai 5 tahun, lebih dari 40 kali per menit
baru kita katakan sesak. Ini jadi tinggal dihidupkan timernya, kemudian Bapak dan Ibu bisa menghitung gerakan napas. Jadi kalau dia tidur bisa kelihatan dadanya naik turun, Bapak dan Ibu bisa hitung ya jumlah segini, dikatakan dia derajat keparahannya adalah sedang. Kalau berat tentu saja anak kita itu sudah mengalami biru ya, bisa biru di bibirnya atau biru sampai ke kuku dan lain sebagainya. Dan kalau kita periksa dengan oksimetri, saturasinya di bawah 90%. Apa yang kita lakukan kalau kadarullah ternyata anak-anak itu positif dengan COVID? Bapak dan Ibu, kalau misalnya anak-anak tersebut tidak punya gejala atau gejalanya ringan, seperti tadi demam, batuk, ya tidak ada sesak, dia cukup dirawat jalan saja. Jadi berarti isolasi mandiri tidak perlu harus ke rumah sakit, ya tidak perlu harus diopname di rumah sakit yang saya maksud. Maka berikan dia zinc, berikan dia vitamin C, tentu saja ini kan berkonsultasi dengan dokternya ya untuk diberikan dosis. Ada syarat-syaratnya. Jadi ini sebenarnya anak saya ini harusnya isolasi mandiri atau tidak gitu ya. Tadi kata dokter kan gejalanya ringan atau tidak ada gejala. Nah, kalau gejala ringan pun harus kita lihat kondisi anak. Yang pertama ya, anaknya satu tadi tidak bergejala ya atau gejalanya ringan. Apa itu gejala ringan? Batuk, pilek, demam, diare, muntah yang tidak terus-menerus. Kalau muntah terus-menerus tidak COVID pun bisa jadi dehidrasi ya. Kemudian anaknya masih mau makan, masih mau minum, aktif ya, aktif bergerak kita bisa lihat. Bahkan Bapak dan Ibu mungkin mengatakan tidak kelihatan sakit ya. Kemudian tahu menerapkan etika batuk. Jadi batuk itu harusnya kan tidak kita kalau misalnya kita tidak pakai masker maka kita harus tutup begini ya etikanya ya. Kemudian bisa dipantau gejala dan keluhannya, kemudian bisa memeriksakan suhu tubuh. Jadi sekarang tuh alat perang kita itu adalah oksimetri, ya, suhu tubuh, termometer, ya, kita ukur 2 kali sehari, ya, pagi dan sore atau malam. Kemudian lingkungan rumah dan kamarnya pun memiliki ventilasi. Ya, apa yang harus dilakukan pada saat isolasi seperti tadi? Sedapat mungkin sebenarnya dia terpisah ya. Kalau pada remaja itu terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kalaupun tidak mungkin dipisah, ayah dan ibu mesti menemani, maka jarak antara pengasuh atau ayah dan ibu harus berjarak 1 meter minimal. Alat-alat pribadi, handuk, sabun dan lain sebagainya itu jangan dicampur dengan anggota keluarga yang lain ya. Demikian juga yang tadi saya katakan ventilasi, bagaimana cara bersin batuk, tetap memakai masker ya. Ini termasuk makan ya, piring makan ya, jangan bercampur. Pakaian-pakaian kalau dicuci juga jangan dicampur ya. Bagaimana kalau dia mengalami gejala sedang dan berat ya atau kritis? Kapan sih waktu kita isolasi mandiri ini harus kita bawa kembali atau harus bawa ke rumah sakit? Jangan sampai kita tidak bisa mendeteksi anak tersebut ini jangan-jangan bukan lagi ringan, tapi sudah mulai menunjukkan penurunan. Nah, pada anak-anak yang dirawat di rumah, ya isolasi mandiri, kalau dia mengalami salah satu saja gejala di bawah ini, maka Bapak dan Ibu harus waspada dan harus bawa ke rumah sakit. Yang pertama, anaknya kok tidur saja. Ya, padahal kan tidak capek, tidak mengerjakan hal yang lainnya. Anak banyak tidur itu kemungkinan kesadarannya menurun. Barangkali karena kekurangan oksigen hipoksia tadi. Ya, jadi kalau dia lebih banyak tidur saja, tolong Bapak dan Ibu perhatikan bahwa ini harus diwaspadai. Kalau napasnya cepat yang tadi, lebih 60 menit, lebih 50 menit, lebih 40 menit ya, sesuai dengan usia. Apalagi kalau di dadanya ada cekukan gitu ya, cekungan, ada loh bahasa Acehnya ya, waktu dia tarik napas dan lepas napas itu ada cekungan di dada atau hidungnya kembang kempis. Nah, napas cuping hidung karena harusnya kita bernapas kan seperti tidak tersadari ya, berjalan otomatis. Nah, kalau sampai dia kembang kempis itu artinya anak kita sesak. Dan kalau diperiksa saturasi oksigennya kurang 95%, ada mata merah, ada ruam, lehernya juga bengkak, apalagi kalau demamnya itu sudah lebih dari 7 hari. Kalau dia kejang, tidak bisa makan dan minum, matanya cekung, kencingnya juga berkurang dari biasanya, dan anak kita tidak sadar. Maka ini kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tidak ya mencegah COVID ini?
bagaimana pencegahan yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi penularan. Kemudian tidak terkena COVID. Nah, yang khas dari COVID ini adalah penularannya sangat cepat. Ya, sangat cepat. Hari ini kita tahu 1, kemudian bertambah terus. Karena sesungguhnya pada saat kita bertemu dengan 1 orang, ada kemungkinan orang tersebut telah bertemu dengan 30 orang lainnya. Jadi memang dibutuhkan disiplin yang sangat ketat, terus-menerus, tidak kendur ya, untuk menjalankan protokol kesehatan. Bukan hanya kita, tapi semua orang, semua pihak yang ada di dalam masyarakat. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada obat yang spesifik yang untuk COVID. Bapak dan Ibu pasti sering dengar ya, di-share atau di-forward oleh teman-teman di grup WhatsApp, obat C. Obat-obat yang dipakai di rumah sakit oleh dokter itu terutama adalah obat-obat untuk meredakan atau menanggulangi efek yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Jadi ada yang namanya badai sitokin. Jadi obatnya untuk hal-hal yang tersebut, tapi untuk virusnya sendiri hingga saat ini belum ada obat yang khusus. Di Indonesia termasuk di Aceh, seperti kami sampaikan tadi angka-angkanya, kasusnya terus meningkat. Ya, makin lama makin meningkat. Jadi memang kita harus melakukan strategi itu dari hulu ke hilir. Jadi masyarakat, pemerintah, ya, tenaga kesehatan dan non kesehatan harus sama-sama bahu-membahu melakukan hal tersebut. Nah, apa yang bisa ayah dan bunda lakukan, ayah, ibu, bapak, ibu lakukan sebagai bagian dari masyarakat dan kita memiliki anak-anak, ya, sama seperti lansia yang rentan. 3M bahkan sekarang bertambah lagi menjadi 5M. 3M itu apa? Pakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun, kalau tidak ada pakai hand sanitizer, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, ya, menghindari untuk bepergian kalau memang tidak dibutuhkan. Lakukan hal ini karena hingga saat ini memang broadcast inilah upaya kita sepanjang kita belum mendapat salah satu solusi yang paling ampuh. Ditambah dengan untuk penguatan dengan melakukan vaksinasi. Kalau sebelumnya sudah diperkenalkan tahun lalu pada dewasa dan lansia, maka mulai Juni kemarin, 28 Juni, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Kementerian Kesehatan juga sudah menyebutkan bahwa anak remaja usia 12-17 tahun sudah bisa juga divaksin dengan memakai vaksin yang kita direkomendasikan adalah Sinovac. Ya, Sinovac untuk di Indonesia. Jadi 3M, pemerintah dan kesehatan, tenaga kesehatan akan melakukan, kalau ada orang yang terinfeksi, dia akan tracing, jadi mencari orang-orang yang kontak erat tadi selama 2-14 hari ke belakang, ya, siapa saja untuk dilakukan pemeriksaan, di tracing, di data, diidentifikasi siapa yang kontak, kemudian dilakukan testing, di PCR tadi, apabila ternyata positif, akan diberikan pengobatan. Jadi bagi yang sehat, yang tidak sakit, lakukanlah protokol kesehatan ini. Bagi yang sudah sakit, berobat dan akan diberikan oleh pemerintah obat-obatan. Jangan lupa bahwa vaksin COVID ini tidak boleh hanya bertumpu pada vaksin. Jadi orang berebut-rebut melakukan vaksinasi agar bisa terhindar, agar bisa melakukan hidup seperti sebelumnya yang tanpa masker. Bukan ya Bapak Ibu, termasuk pada anak-anak ya, bahwa vaksin ini untuk menguatkan protokol kesehatan yang sudah ada, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Apa kekuatan masker? Coba Bapak dan Ibu lihat di sini ya. Di sini kan ada gambaran orang yang membawa virus ya, yang sakit baik dengan gejala atau tidak pakai masker, dengan orang sehat pakai masker. Dua-duanya pakai masker. Dok, sudah pakai masker masih 1,5% tingkat penularannya. Kita berpikir begini, sudah pakai masker saja masih bisa menularkan. Bayangkan kalau tidak pakai masker seperti yang di atas. Kenapa pakai masker? Karena saat kita bernapas pun ada partikel, ada droplets yang keluar. Ya, apalagi pada saat kita berbicara, kita tertawa dengan teman, kita kemudian bersin ataupun batuk. Ini adalah
pagar, bumper atau pertahanan kita yang jelas-jelas bisa kita lakukan, ya, yang jelas-jelas bisa terlihat ada yang menahan. Ya, makanya kenapa? Karena ini terpapar, ini jangan sering dipegang. Tidak boleh malah dipegang di permukaan luarnya. Karena pada saat kita pegang, kita tidak mencuci tangan, tanpa sengaja kita akan mengusap area wajah kita. Jadi kalau kita pakai masker, maka risiko penularan kita 5%. Artinya apa? Ya memang kita masih beresiko untuk tertular, tetapi persentasenya menjadi lebih rendah dibandingkan kalau kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak memakai masker. Sama seperti vaksin tadi, tidak 100% bahwa menjamin kita tidak akan terkena COVID. Kalaupun misalnya terkena, maka tidak akan gejalanya berat. Ya, memilih masker juga hati-hati. Kita kadang-kadang memilih masker yang nyaman untuk bernapas. Dulu pernah kan booming yang seperti ini, dan ini tidak direkomendasikan karena ternyata walaupun nyaman, dia hanya efektif 5%. Artinya 95% kita beresiko itu partikel tadi, droplets tadi itu tembus. Karena apa? Seratnya ini jarang-jarang. Ya. Masker bedah yang dipakai pun sekarang kan ada kampanye untuk memakai masker 2 lapis, pakai masker bedah, terus di luarnya pakai masker kain. Dia juga tidak 100%. Ya. Yang 100% bisa itu adalah masker N95, tapi ini direkomendasikan kalau misalnya petugas medis yang merawat orang yang positif ya. Jadi memilih masker juga hati-hati. Setelah memakai masker juga harus tepat, cara memakainya harus tepat, harus rapat ya, tertutup dagu, bukan di bawah hidung, menutup hidung ya. Kemudian tidak dibuka tutup. Ya, kalaupun kita harus membuka pada saat makan, jangan berbicara pada saat makan, karena pada saat kita berbicara ada partikel-partikel yang akan keluar. Ya, bagaimana dengan anak-anak? Jadi WHO dan IDAI menyarankan memakai masker itu pada anak usia 2 tahun. 2 tahun ke atas. Jadi di bawah 2 tahun tidak disarankan karena takut nanti terjadi kekurangan oksigen. Jadi anak seperti dibekap ya, seperti kita bekap dengan bantal ya, dia tidak tahu, tidak paham, dan kita juga menjadi tidak awas ya. Jadi ada yang memakaikan dengan face shield, tapi tentu saja bahwa kalau tidak perlu keluar, anak-anak tidak perlu dikeluarkan. Ya, jadi kalau misalnya pakai stroller bisa ditutup seperti ini ya. Kalaupun dia pakai masker, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda harus memperhatikan tentang anaknya ya. Tapi pada anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan, punya masalah paru, ada gangguan mental dan kognisi, jangan dipakaikan masker karena akan bermasalah dengan oksigenasinya. Ya. Bagaimana kemudian tentang melakukan jaga jarak? Seperti telah saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita bertemu dengan satu orang, selalu saja ada kemungkinan 15 sampai 30 orang lain itu sudah bertemu dengan orang tersebut. Jadi kalau di dalam masa pandemi ini, kita menyebutkan bahwa siapapun selain kita yang ada di sekitar kita itu, kita anggap sudah positif sampai terbukti bukan COVID. Karena kita sudah menganggap semua orang di sekitar kita itu adalah positif, maka kita akan selalu pakai masker, kita akan menjaga jarak dengan orang tersebut, kemudian akan sering-sering cuci tangan. Ya. Dan kita sering tidak waspada kalau orang itu adalah orang serumah, keluarga kita, padahal tinggal di lain rumah, sahabat, ya. Demikian juga dengan anak-anak. Makanya kenapa pada anak-anak itu karena dia sosialnya tinggi, dia suka lupa, ya. Kalau bertemu, dia akan memeluk, dia akan bersalaman, ya, akan berdekatan, ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan bubble ya, kayak balon-balon gitu ya. Artinya kalau misalnya ketemu satu, ini berarti dia udah ketemu mungkin dengan teman-temannya, ini udah ketemu dengan temannya lagi ya. Ini yang disebut tadi 15 sampai 30% tadi. Secara sudah diteliti bahwa kalau kita tidak menjaga jarak ya,
Hari pertama itu cuma 1 orang, ya. Hari kelima itu sudah 2,5 orang yang terinfeksi, kalau ternyata orang tersebut adalah positif, dan dalam 1 bulan sudah 406 orang. Ini yang tadi. Orang yang 2 positif ini dia sudah berkumpul, sudah pernah bertemu dengan 30. Yang 30 itu tuh sudah bertemu lagi dengan 30 masing-masingnya. Ya. Tapi kalau kita kurangi kontak sosial kita, ya, maka pada hari ke-30 hanya 15. Jadi artinya dari tidak 100% ya kita berkumpul, berkerumun ya ke tempat hal tersebut. Kalau lebih jarang lagi, bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang punya kesempatan untuk work atau school from home dari rumah, makin jarang ketemu berkontak dengan yang lain, maka risikonya akan makin kecil. Masih beresiko tetapi lebih kecil. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan anjuran terkait dengan aktivitas anak-anak di luar rumah selama masa pandemi ini. Jadi kalau tidak penting sekali, ya, kalau masih punya pilihan, maka sebaiknya memang tetap berada di rumah. Hanya walaupun anak-anak berada di rumah, orang dewasa yang pergi bekerja, mencari nafkah, ya, memperhatikan protokol kesehatan saat mereka kembali ke rumah, karena ada anak-anak maupun lansia yang ada di situ. Kemudian ini tadi, siapapun yang dari luar rumah, bersihkan diri dulu sebelum kontak dengan anaknya. Usahakan tidak sedapat mungkin tidak membawa ke tempat-tempat umum ya, seperti pusat rekreasi ya, yang di situ tidak bisa kita jamin orang tidak berkumpul dan berkerumun. Ya. Kalaupun misalnya mendesak sekali harus keluar rumah, maka dia mesti didampingi oleh orang tua dan pengasuhnya. Kalau di atas 2 tahun pakai masker, ditambah dengan face shield boleh. Jadi kalau sudah bisa pakai masker, jangan hanya face shield saja karena masih ada ruang yang terbuka. Kemudian ajarkan pada anak kita tentang menjaga jarak jauh ya, sekitar 2 meter dari orang yang berbicara dengan dirinya. Kemudian ajarkan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin karena kita menyentuh barang-barang yang ada di sekitar. Tentu saja kalau ada yang sakit, dihindari ya, tidak bertemu, dan kalau sudah pakai masker, hindari menyentuh area wajah. Ya. Bagaimana dengan anak-anak yang mainannya ya banyak sekali, Bapak dan Ibu punya mainan-mainan. Nah, seperti kami sampaikan tadi bahwa droplet tadi kan bisa menyentuh, bisa jatuh ke permukaan, kemudian berada di benda-benda, kemudian benda ini disentuh. Ya, jadi barang-barang mainan tersebut itu mesti dicuci ya. Bapak dan Ibu punya cairan pembersih ini, pasti ada caranya. Ambil 2 sendok makan ya, larutan pemutih ini, pemutih di rumah tangga, kemudian masukkan ke dalam 1 liter air. 2 sendok makan, 1 sendok makan itu 15 ml. Jadi kalau 2 sendok makan berarti 30 ml. Kemudian masukkan cairan pemutih ya. Nah, mainan tadi, mainan anak-anak yang banyak dari plastik keras itu direndam ya di air hangat pakai sabun, kemudian kita sikat. Kemudian dibilas dengan air yang mengalir, terus rendam di larutan tadi yang 2 sendok makan itu tambah desinfektan tadi selama 10-20 detik, kita rendam lagi, kita bilas lagi dengan air mengalir, biarkan kering sendiri kemudian disimpan ya, karena barang-barang ini adalah yang dipakai oleh anak-anak banyak waktu di rumah untuk dia bermain. Bagaimana dengan rekomendasi IDAI tentang vaksin? Ini kan salah satu kita untuk mengendalikan COVID, ya. Tidak hanya dewasa, tetapi pada anak usia 12-17 tahun. Anak di bawah 12 tahun, ya 3-11 tahun itu masih memerlukan kajian. Jadi hingga saat ini belum direkomendasikan oleh IDAI juga Kementerian Kesehatan. Sedangkan pada usia 12-17 tahun boleh dilakukan imunisasi, Bapak dan Ibu boleh membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang ada, ya, ada rumah sakit, ada puskesmas, ya. Penyuntikannya sama seperti dewasa 2 kali, jaraknya 1 bulan, dosisnya juga sama.
ya, disuntik di dalam otot, kita sebutkannya intramuskular, di bahu ya, di otot bahu lengan atas ya. Umumnya sebelah kiri, kenapa? Karena kita melakukan aktivitas di kanan. Apakah boleh di kanan? Boleh ya, kiri dan kanan. Tetapi kalau misalnya biasanya habis disuntik agak kemeng ya, agak pegal, jadi bisa dilakukan di lengan yang tidak melakukan banyak aktivitas. Ini adalah kontraindikasi atau kondisi-kondisi di mana anak-anak kita tidak boleh divaksin. Ya, tadi kan pencegahan atau pengendaliannya selain kita memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari berkerumun, penguatannya adalah vaksin. Tapi kondisi-kondisi seperti ini tidak boleh divaksin. Anak-anak yang punya penyakit autoimun dan tidak terkontrol. Anak-anak yang menderita sindroma Guillain-Barré, itu yang kelumpuhannya itu makin naik dari ujung kaki naik ke betis, kemudian naik ke paha ya. Jadi ini penyakit-penyakit yang terkait dengan persarafan, mielitis transversa ya. Ini tidak boleh dilakukan, diberikan imunisasi. Atau anak-anak kanker yang sedang mendapat kemoterapi atau radioterapi, mereka juga tidak boleh diberikan vaksin. Sedang mendapat pengobatan yang membuat sistem imunnya itu tertekan ya. Akibat pengobatan, maka sistem imunnya itu menjadi rendah. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau anak bapak dan ibu suhunya di ketiak itu 37,5 derajat Celcius apalagi lebih, ini juga tidak boleh divaksin. Atau pernah menderita COVID ya, positif COVID dengan PCR, sembuhnya kurang dari 3 bulan belum boleh juga divaksin. Atau misalnya anak-anak yang sudah diimunisasi dengan imunisasi rutin lain dan jaraknya 1 bulan dari 1 bulan dari jadwal dia akan divaksin COVID. Ini juga tidak boleh. Yang sedang hamil, anak-anak yang sedang hamil, apakah anak yang sedang, kita punya remaja ya, jadi usia 17 tahun ini kan ada kejadian seperti ini. Kalau misalnya dia mengalami hipertensi, diabetes mellitus, sakit gula yang tidak terkontrol, tidak terkendali, tidak berobat, ini juga tidak boleh dilakukan vaksinasi COVID, termasuk yang menderita penyakit-penyakit kronik yang sudah lama sebelum COVID ini ada, maupun kelainan kongenital yang tidak berobat selama ini, atau yang putus obat, atau yang tidak minum obat, tidak kontrol, ini juga tidak boleh diberikan vaksin COVID. Apa yang kita pelajari dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi, bahwa sebenarnya anak-anak ini adalah termasuk kelompok yang rentan. Jadi dia bisa tertular dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga bisa menularkan penyakit COVID ini kepada orang-orang di sekitarnya, walaupun anak-anak tersebut tidak memiliki gejala. Jadi mulai hari ini kita tahu bahwa anak bisa tertular, bisa kena COVID, dan dia bisa menularkan ke orang-orang rentan lain seperti lansia. Jadi kalau ada kakek nenek di rumah, anak-anak bisa dapat dari orang tua tersebut juga bisa dapat dari dia. Gejalanya mirip sekali ya, mirip kalau kita lihat secara kasat mata dengan penyakit saluran pernapasan yang sering pada anak-anak. Sehingga Bapak dan Ibu, ayah bunda justru harus waspada. Karena gejala yang mirip, karena kita anggap seperti sakit pernapasan yang sering diderita anak-anak sebelumnya, membuat kita tidak ngeh, tidak waspada, tidak tahu bahwa sebenarnya mungkin anak kita sudah terinfeksi dengan virus corona. Sangat menular virus ini. Jadi kita semua dari semua pihak harus sama-sama disiplin. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, ya, jaga kampung kita, jaga kabupaten kita, jaga provinsi, ya, jaga negara, ya, menjaga dunia. Karena ini pandemi, maka seluruhnya harus sama-sama bergerak. Karena dunia ini sudah seperti kampung kecil. Mobilitas kita, pergerakan kita untuk pergi keluar dan mereka pergi ke kita itu menjadi lebih mudah. Kenapa kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun sesering mungkin, kemudian menjaga jarak, karena tadi droplet percikan tersebut bisa sampai 6 meter, kemudian juga menghindari kerumunan, ya,
ditambah dengan penguatan vaksinasi, karena hingga saat ini memang belum ada obat yang khusus yang spesifik untuk penyakit COVID. Prokes dan vaksinasi adalah ikhtiar kita. Jadi bersama-sama kita berikhtiar memohon ridha dari Allah. Tentu saja satu-satunya yang tempat kita meminta pertolongan dan yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah Allah. Sambil kita berikhtiar, semoga Allah meridai pandemi atau terkendali. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, demikianlah cerita edukasi informasi tentang COVID yang juga bisa menyerang anak-anak kita. Harapan kami mudah-mudahan dengan pengetahuan yang ada, yang pertama Bapak dan Ibu mulai tahu bahwa COVID itu bisa menyerang tanpa mengenal usia, termasuk anak-anak kita. Yang kedua, gejala apa saja yang mungkin timbul bila anak-anak kita terserang dengan COVID, apa yang ayah bunda, bapak ibu harus lakukan bila hal tersebut terjadi sudah diketahui. Kemudian kalau ternyata terkena obat-obatan, apakah perlu isoman atau harus dirawat di rumah sakit. Kemudian bagaimana cara mencari pertolongan, kalau isoman apa yang harus diperhatikan, sampai di tingkat mana kita harus mencari pertolongan ya. Alat perang kita kalau isoman atau dalam masa pandemi ini harus punya oksimetri tadi ya, kemudian pengukur suhu ya, dan obat-obatan apa tadi yang harus ada. Kemudian yang terakhir adalah selama belum ada yang sangat spesifik untuk pengobatannya, hingga saat ini protokol kesehatan harus dijalankan, diajarkan pada anak-anak kita, karena kita adalah role model atau contoh dari anak-anak, maka juga kita contohkan perbuatan tersebut ya, protokol kesehatan tersebut supaya anak-anak menjadi otomatis mengikuti kita. Jadi COVID ini ada, dialami oleh semua orang, makin hari kita mendapat informasi, mendapat pemberitahuan yang positif, makin ke orang yang kita kenal ya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, berobatlah ya. Bagi yang sehat, lakukan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Sampai bertemu lagi nanti dengan edukasi yang terkait dengan masalah anak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada pemateri kita itu pada Dr. Raihan, spesialis anak konsultan yang sudah menyampaikan materi tentang COVID-19 pada anak. Anak merupakan harapan kita semua untuk generasi penerus kita, maka kita hal menjaga anak tetap sehat itu merupakan kewajiban kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi bermanfaat dan dapat kita terapkan menghindari dan untuk mencegah terjadinya COVID, karena pada saat ini memang lagi melanda di daerah kita dan juga di seluruh dunia. Pandemi COVID ini belum berakhir, maka kita tetap menjaga prokes. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih para pendengar semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit mengucapkan terima kasih baik itu kepada pemateri maupun kepada Bapak Ibu sekalian para pendengar edukasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.